Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sehat, semuanya mendapatkan keselamatan, semuanya mendapatkan kemudahan untuk selalu belajar, mengaji, beribadah, dan juga mengikuti petunjuk guru serta taat kepada orang tua. Untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana, ikuti acaranya. Untuk yang pertama, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kalian. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh teman kalian. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama bersalawat atas Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Luar biasa ya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
jiwanya, bangkitlah adanya Iya, terima kasih. Itulah tadi kita bersama-sama telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kita semuanya, bangsa Indonesia, selalu dalam kemerdekaan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan aktivitas yang positif, membangun negeri ini dengan berbagai macam kegiatan kita yang bermanfaat. Bagi kalian para pelajar, para siswa, tentunya kalian bisa mengisi kemerdekaan ini dengan rajin belajar, taat pada orang tua dan bapak ibu guru tentunya. Baiklah, kita akan mengulas tentang Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas-sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 1. Al-Isra itu di dalam Al-Quran merupakan surat yang ke-17. Oleh karena itu, pada tulisan di sebelah samping itu, di situ ada dalam kurung 17, itu artinya berarti urutan surat yang ke-17. Ya, demikian cara membacanya. Baiklah, para siswa yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru sayangi, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang Isra Mi'raj, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertiannya. Isra artinya memperjalankan pada malam hari. Pada pengertian di sini secara istilah, yaitu memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang memperjalankannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar. Jadi Allah Ta'ala itu ketika mempunyai kehendak, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa merintangi. Sehingga apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah terjadi. Sebagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, sedangkan Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kemudian untuk pengertian berikutnya, Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari muka bumi naik ke langit tingkat ke-7 dan Sidratul Muntaha untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Apa ya kira-kira perintah dari Allah Ta'ala itu yang diterima oleh Nabi?
yang pintar. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima perintah yang secara langsung ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah salat. Luar biasa ya. Sedangkan perintah-perintah yang lain itu melalui malaikat Jibril, melalui wahyunya yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit tingkat ke-7 dan Sidratul Muntaha. Kembali lagi ke Mekah sebelum waktu subuh tiba. Luar biasa. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada umumnya itu ditempuh hingga beberapa bulan lamanya. Pada saat itu menggunakan kendaraan berupa ada unta, ada kuda, ya. Nah, ternyata yang biasanya ditempuh pada masyarakat zaman itu sampai beberapa bulan lamanya karena sangat jauhnya dari Mekah ke Palestina itu. Namun Nabi Muhammad atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke langit tingkat ke-7, juga langsung ketemu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Kembali lagi ke Mekah hanya dalam waktu tidak lebih dari satu malam. Wah, luar biasa ya. Dari perjalanannya dari Mekah itu setelah sholat Isya selesai, dari Mekah Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit tingkat ke-7 dan Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah sebelum sholat subuh dilaksanakan, ya, sebelum waktu subuh tiba. Sehingga itu merupakan suatu perjalanan yang istimewa, tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Inilah salah satu hal yang menjadi keistimewaan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu kita ketahui juga dari Masjidil Aqsa di Palestina itu naik ke langit tingkat ke-7 dan Sidratul Muntaha, yang biasanya Rasulullah SAW menerima wahyu untuk menjalani perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Namun pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala menghendaki secara langsung untuk bertemu, yaitu Rasulullah SAW menggunakan kendaraan berupa buruk, ya, namanya buruk kendaraannya, makhluk Allah Ta'ala yang memang diciptakan untuk memperjalankan Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian baiklah berikutnya Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan rasul di setiap tingkat langitnya. Pada langit yang pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Wah, siapakah Nabi Adam itu? Betul, ya. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahiriyah.
dan manusia yang pertama kali menempati bumi ini bersama istrinya. Siapa yang mana ya? Yang pintar. Istri Nabi Adam alaihissalam adalah Siti Hawa. Kemudian di langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pada langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayo, siapa Nabi Yusuf alaihissalam itu? Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah seorang Rasul yang dikenal dengan ketampanannya. Seorang Rasul yang sangat tampan, sangat gagah ya. Secara tampilan wajahnya adalah seorang Rasul yang sangat gagah, sangat tampan. Secara kepandaian Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah seorang Nabi yang diberi keistimewaan, mempunyai kepandaian, kecerdasan yang luar biasa, sangat bijaksana, mempunyai keistimewaan bisa menafsirkan berbagai macam alamat ya, berbagai macam tanda. Termasuk salah satunya adalah ketika pada zamannya itu ditanyai tentang mimpi, ya, Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui maknanya, mengetahui artinya. Kemudian pada langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Siapa yo Nabi Idris alaihissalam? Pintar. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang Rasul juga yang pada saat diutusnya Nabi Idris alaihissalam itu dikenal dengan seorang Rasul yang taat beribadah, rajin belajar, dan juga pandai membuat pakaian, ya, pandai menjahit, pandai melukis, pandai menggambar, ya, rajin, luar biasa. Namun Nabi Idris alaihissalam ini dalam kisahnya, Nabi Idris kemudian ditanya oleh para pengikutnya di zamannya itu, para umat pada zaman Nabi Idris alaihissalam, bagaimana sih surga, bagaimana sih neraka, begitu. Sehingga Nabi Idris alaihissalam diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat, untuk mengetahui secara langsung surga dan neraka. Ketika melihat neraka sangat mengerikan, ketika melihat surga sangat menggiurkan, sangat menarik ya untuk tinggal di sana. Oleh karena itu Nabi Idris alaihissalam kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijakannya, Nabi Idris diperkenankan untuk tinggal di langit yang keempat ini, ya, sampai hari kiamat datang nanti. Walaupun sebenarnya inginnya ya langsung masuk ke surga, namun belum saatnya, ya, sehingga untuk saat ini Nabi Idris alaihissalam bertempat di langit tingkat keempat. Jadi saat ini untuk surga dan neraka belum ada penghuninya, ya, karena memang belum saatnya. Nanti setelah hari kiamat tiba, kemudian semua makhluk itu akan dihisab, ya, khususnya manusia. Manusia itu akan dihisab, akan dihitung amal ibadahnya, perbuatannya semua, yang baik dan yang buruk, semuanya akan ditimbang, kemudian akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah akan masuk ke surga atau neraka, atau masuk neraka dulu kemudian masuk ke surga. Nah, itu nanti adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan masuk surga atau neraka itu. Yang jelas untuk saat ini kita sebagai manusia harus rajin beribadah, rajin menuntut ilmu,
untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, agar apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita bisa mengetahuinya, bisa menjalankannya dengan baik, dan kita banyak berdoa semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang akan menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada langit yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian pada langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah saudara ya, bersaudara. Nabi Harun adalah kakaknya Nabi Musa. Nabi Harun ini pandai berceramah, pandai pidato. Nah, kalau Nabi Musa itu seorang Rasul yang mempunyai mukjizat, tangannya itu apabila masuk ke dalam sakunya keluar akan bercahaya. Nah, salah satu mukjizatnya itu. Kemudian yang sangat terkenal tongkatnya itu ya. Anak-anak semuanya pasti sudah mengetahuinya, sudah hafal ya. Nabi Musa itu punya tongkat yang ketika dilemparkan akan berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Nah, pada zamannya ketika bertemu dengan Raja Fir'aun, ya, para tukang sihirnya melemparkan tali-tali yang dipotong jadi ular-ular kecil, sedangkan Nabi Musa melemparkan tongkat dari ular yang sangat besar. Ular-ular yang kecil dari tukang sihirnya Raja Fir'aun kemudian dimakan ya oleh ular besar dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga banyak tukang sihirnya Raja Fir'aun saat itu melihat kejadian itu, ini mereka semuanya meyakini itu bukanlah sihir, tapi itulah merupakan sebuah mukjizat yang datang dari Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu juga banyak dari kalangan tukang sihir Raja Fir'aun yang kemudian berserah diri untuk mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian pada langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenal sebagai Abu Bashar. Abu Bashar itu artinya bapaknya manusia. Nah, ini karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang rasul yang sangat bijaksana, yang sangat tangguh ya, sangat sabar, yang sangat penyayang, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika melewati langit yang ke-7 ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk menjalankan sholat 50 kali sehari semalam, kemudian pamitan tidak pulang lagi ke bumi. Namun pada tingkat yang ke-6 di langit yang tingkat ke-6 itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyarankan untuk kembali lagi dan minta keringanan karena melihat umatnya pada zamannya itu tidak kuat untuk menjalaninya, sangat berat ya, 50 waktu dalam sehari semalam pada zaman dulu ya. Itu zaman Nabi Musa sholatnya 50 waktu sehari semalam. Wah, bayangkan andai kata sekarang kita punya kewajiban sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kalau dalam sehari semalam ini ada 24 jam, ya, setengah jam sekali saja itu baru 48
48 kali sehari semalam, setengah jam sekali sholat sekali. Waduh, ini sangat berat ya. Misalnya kalian baru mandi selesai, tahu-tahu azan. Allahu Akbar, ya. Waduh, sholat lagi. Baru selesai sholat, mau makan ya, ambil piring, ambil minum, baru makan sebentar, ya setengah jam kemudian azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, sangat berat ya. Kalian kepengen ke sawah, sudah ambil alat-alat untuk ke sawah, baru berjalan beberapa meter ya, mungkin begitu, yang terutama sawahnya agak jauh dari rumahnya ini di perjalanan sudah dengar azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Ini kalau diterapkan pada zaman sekarang, 50 waktu dalam sehari semalam ini memang sangatlah berat. Apalagi banyak sekali orang-orang yang punya pekerjaan susah untuk ditinggalkan, jarang ada jedanya, yang membutuhkan kerja yang waktunya itu cukup lama dan tidak berganti-ganti orangnya. Ini yang agak susah apabila dilakukan pada zaman sekarang. Tapi memang ada benarnya juga ya, Nabi Musa alaihissalam ini memberikan nasihat, memberikan saran kepada Nabi Muhammad agar kembali minta rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari 50 waktu kemudian dikurangi jadi 45 dikurangi 5 waktu lagi jadi 30 waktu dikurangi lagi sampai tinggal 5. Luar biasa ya. Yang tinggal 50 waktu jadi tinggal 5 waktu. Nabi Muhammad bolak-balik menghadap Allah Ta'ala ketika bertemu Nabi Musa supaya minta keringanan lagi, menghadap Allah Ta'ala ketemu Nabi Musa lagi supaya minta keringanan lagi, dan terus sampai tinggal 5 waktu sehari semalam. Sehingga itu pun sebenarnya Nabi Musa juga menyarankan agar minta keringanan lagi. Wah, pada saat itu Nabi Muhammad sudah merasa cukup lah ya, malu kalau kembali lagi, karena dikurangi 5 terus ya, dari 50 waktu hingga tinggal 5 itu, kalau kembali lagi minta keringanan lagi, diambil 5 waktu lagi, ya habis akhirnya ya, tidak jadi mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu ini ya, tidak jadi akhirnya. Nah, Nabi Muhammad sudah merasa cukup ya, karena banyak sekali mendapatkan keringanan. Tinggal kita bersama-sama ayo untuk menjalankan apa yang tidak diperintah Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti ya, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa Isra dan Mi'rajnya ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun kembali ke Mekah sebelum waktu subuh tiba. Namun demikian, ketika Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabatnya, pada saat itu banyak yang tidak percaya ya. Banyak yang tidak percaya karena orang-orang berpikir itu hal yang mustahil, karena orang-orang pada zaman itu dari Mekah ke Palestina saja sudah lama ya, jaraknya jauh. Kok ini sebelum subuh sudah tiba ya, setelah sholat isya berjalan sebelum subuh sudah sampai ke Mekah lagi. Ini bagi orang zaman itu, mereka merasa itu adalah hal yang mustahil, yang tidak wajar begitu. Namun sahabat Abu Bakar langsung mengiyakan, langsung percaya. Oleh karena itu, sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq ya. As-siddiq itu artinya orang yang membenarkan. Jadi
sahabat Abu Bakar ini termasuk golongan orang yang pertama kali beriman, orang yang pertama kali membenarkan kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk Abu Bakar ini yang pertama kali membenarkan. Kemudian Nabi Muhammad pun memberikan berbagai macam penguat, ya, berbagai macam hal-hal yang menjadi bukti, termasuk salah satunya dalam perjalanan dari Makkah ke Palestina itu bertemu dengan kafilah atau rombongan. Pada zaman itu orang-orang berdagang dari satu kota ke kota yang lain, ya, termasuk ada rombongan dari Makkah itu yang berdagang jauh begitu, ya, ke kota-kota, ternyata hendak pulang ke Makkah, ya. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan mereka dan rombongan itu, sehingga salah satu bukti atau mereka kafilah ini, rombongan dagang ini bisa menjadi saksi dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini, ya. Nah, sehingga setelah rombongan atau kafilah dagang ini sampai ke Mekah, orang-orang Mekah setelah mendapatkan kisahnya, setelah orang-orang itu bersaksi menyampaikan pengalamannya bertemu dengan Rasulullah SAW pada malam itu benar pada waktunya itu. Kemudian orang-orang pada zaman Nabi banyak yang kemudian kembali lagi beriman. Nah, itulah hal yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah sholat yang 5 waktu itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ada 5 sholat ini yang harus kita jaga. Semuanya harus hafal, ya. Semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ini. Pak Guru berharap semuanya sudah memiliki alat-alat sholat, ya. Yang laki-laki punya sarung, punya peci, atau yang perempuan punya mukena. Mukena itu rukuh, ya, kalau istilah kita di sini. Rukuh, mukena. Nah, harapannya kita bisa menggunakannya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat, ya. Semuanya harus punya alat sholat ini. Rajin-rajinlah mengaji, rajin-rajinlah belajar, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan kalian tetaplah menjaga kesehatan dalam masa pandemi seperti ini, karena kesehatan itu penting. Ketika kita sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, kita bisa mengaji. Nah, ini, ya. Maka dari itu, Bapak Guru berpesan kepada kalian semua, mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya, khususnya untuk menjalankan salat 5 waktu ini. Karena salat 5 waktu ini adalah ibadah yang istimewa, yang Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat ini secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perintah-perintah yang lain itu melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, itu, ya. Oleh karena itu, Bapak Guru selalu mengajak, ya, kepada kalian semuanya untuk selalu menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengaji, ya. Semuanya ngaji, ya. Sudah
Iya, bagus. Ada yang TPQ, mungkin ada yang di madrasah, ada yang di rumah-rumah, para kiai, bunyai, ustadz-ustadzahnya. Tetap semangat untuk mengaji, belajar, menggali ilmu agama. Semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita tutup kegiatan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat fiddin wad dunya wal akhirah. Atas segala kekurangannya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akan membacakan doa, kalian mengamini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah waj'al lana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan tabur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wa afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana min ahli sunnah wal jamaah hadha yaum ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Pak Guru. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan dan kesuksesan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.